Di video kali ini saya akan membahas tentang pola makan rendah karbohidrat buat teman-teman yang diabetes atau nggak mau kena diabetes. Teman-teman jangan kemana-mana ya, tonton video saya sampai selesai. Sumaila Cakes, kue rendah karbo yang enak. Hai teman-teman, saya Techika. Channel ini akan selalu berisi informasi seputar diabetes dan gaya hidup sehat. Buat teman-teman yang diabetes atau ingin tahu gaya hidup sehat, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tanda lonceng ting-tong supaya teman-teman dapat notifikasi kalau saya upload video baru. Teman-teman, tema pembahasan kita kali ini adalah tentang pola makan rendah karbohidrat buat teman-teman yang diabetes atau nggak mau kena diabetes. Sebelumnya, teman-teman harus tahu dulu kenapa harus merubah pola makan. Kemudian, kenapa pola makannya harus yang rendah karbohidrat. Diabetes tipe 2 adalah tubuh mengalami yang namanya kondisi resistansi insulin. Resistansi insulin ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Hal ini terjadi karena selama hidup teman-teman mengalami yang namanya sering tinggi kadar gula darah atau hiperglikemik. Sering tingginya kadar gula darah atau hiperglikemik ini pasti diikuti dengan pengeluaran hormon insulin yang terus-menerus. Pengeluaran hormon insulin yang terus-menerus akan mengakibatkan tubuh mengalami yang namanya hiperinsulinemia. Jadi hiperglikemik dulu, sering tinggi gula darah, kemudian hiperinsulinemia. Kemudian teman-teman memasuki kondisi yang namanya insulin resistance atau resistansi insulin. Resistansi insulin adalah kondisi di mana tubuh menolak aksi dari insulin yang tugasnya mengantarkan gula ke dalam sel. Hal ini disebabkan karena gaya hidup yang buruk selama ini. Dan pola makan yang buruk adalah salah satu. Kemudian teman-teman kenapa harus melakukan pola makan rendah karbohidrat? Dari ketiga jenis makronutrisi, karbohidratlah yang 100% bakal dirubah jadi gula setelah dicerna dalam tubuh kita. Untuk itu, teman-teman harus membatasi asupan karbohidrat. Fokus dari pengobatan tradisional dan pengobatan konvensional selama ini adalah untuk menurunkan kadar gula darah. Padahal, ada akar permasalahan yang harus kita selesaikan juga, yaitu kondisi resistansi insulin. Dengan merubah pola makan dan menjalankan pola makan rendah karbohidrat, kita selain memperbaiki atau menurunkan kadar gula darah, juga memperbaiki sensitivitas insulin. Ada beberapa jenis pola makan rendah karbohidrat. Di antaranya adalah yang pertama, pola makan ketogenik. Yang kedua, pola makan Atkins. Yang ketiga, DEBM atau diet enak, bahagia, menyenangkan. Dan yang keempat, vegetarian. Yang pertama, pola makan ketogenik. Berbeda dengan pola makan konvensional yang teman-teman ketahui selama ini adalah tingginya asupan karbohidrat, kemudian pembatasan asupan protein, dan minim sekali asupan lemak. Maka pola makan ketogenik adalah pola makan yang menganjurkan penggiatnya untuk mengkonsumsi lebih banyak lemak, secukupnya protein, dan sangat membatasi asupan karbohidrat. Pola makan ketogenik ini bertujuan agar tubuh kita menggunakan bahan bakar lain selain gula yang ada dalam tubuh kita. Pola makan ini sangat cocok untuk teman-teman yang diabetes karena dapat melatih tubuh untuk tidak mengandalkan gula sebagai bahan bakar utamanya. Kemudian yang kedua, pola makan Atkins.
Pola makan yang satu ini diciptakan oleh seorang dokter yang bernama Dr. Atkins dan menganjurkan penggiatnya untuk mengkonsumsi lebih banyak protein, secukupnya lemak, dan rendah karbohidrat. Pola makan ini juga bertujuan agar tubuh menggunakan bahan bakar yang lain seperti lemak daripada menggunakan bahan bakar gula. Yang ketiga, DEDM atau diet enak, bahagia, menyenangkan. Pola makan yang satu ini adalah pola makan yang juga menganjurkan penggiatnya untuk memilih makanan yang rendah karbohidrat. Kemudian, pola makan yang satu ini adalah pola makan yang tidak akan membiarkan penggiatnya untuk merasa lapar. Kemudian yang keempat adalah pola makan vegetarian. Pola makan yang satu ini menganjurkan penggiatnya untuk mengkonsumsi lebih banyak tumbuhan atau apapun yang tumbuh dari tanah. Tapi ternyata banyak sekali jenis-jenis dari vegetarian ini yang juga memperbolehkan para penggiatnya untuk mengkonsumsi produk makanan hewani. Dari keempat pola makan rendah karbohidrat ini, kalau teman-teman ingin mengetahui lebih jauh dan ingin mencobanya, akan saya buatkan satu persatu video khusus tentang masing-masing pola makan ini. Diharapkan nanti setelah teman-teman menonton video-video saya tersebut, teman-teman akan mencobanya, kemudian memutuskan pola makan rendah karbohidrat mana yang akan teman-teman jalankan untuk mengontrol kondisi diabetes teman-teman. Demikian video saya kali ini tentang pola makan rendah karbohidrat. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di bawah. Dan bagikan ke teman-teman lain yang mungkin membutuhkan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam! Sumaila Cakes, kue rendah karbo yang enak.